Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hamam Faizin, host Madrasah Podcast. Kali ini saya sedang jalan-jalan di Magelang dan kebetulan mampir di Madrasah Sanawiyah 1 Magelang. Di madrasah ini saya bertemu dengan salah satu siswa yang berprestasi. Prestasinya ini sangat unik karena dia mampu membuat roket, yakni roket air, dan sudah dikompetisikan di tahun 2022 bulan Oktober di Taman Mini Indonesia Indah, dan alhamdulillah dapat juara 2 nasional, tingkat nasional. Nah, siswa ini adalah Ahmad Afan Fatullah. Kita akan berbincang dengan Afan terkait dengan prestasinya. Afan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kelas berapa Afan? Kelas 7. Kelas 7. Afan, gimana ceritanya kamu bisa ikut kompetisi roket air ini? Dijelaskan kepada para sahabat madrasah. Dari pertama kali masuk, saya minat dari brosur yang telah diberikan. Lalu saya ikut ekstra tersebut dan alhamdulillahnya mendapatkan juara saat berkompetisi. Oke, Afan, ini kamu bikin roket ini kan tentu nggak sendirian, ada yang membantu ya, yakni guru pembimbing. Siapa guru pembimbing kamu? Pak Bambang sama Pak Anto. Mantap, oke. Bagaimana kamu ngomong ke kedua pembimbing tersebut bahwa kamu punya ide roket air? Terus kemudian bagaimana kamu sama pelatih itu mendiskusikan proyek tersebut? Dengan berlatih berkali-kali sampai berhasil. Sampai berhasil, oke. Berapa lama latihannya? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu setiap hari. Setiap hari sekali latihan berapa jam? Pagi sampai siang. Pagi sampai siang. Pagi sampai siang, nggak sekolah dong. Oh, ada tugas ya. Nah, ini kan yang dibawa ini salah satu part atau bagian dari roket airnya ya. Sama ada bagian satu lagi yang berat tidak bisa dibawa. Ini kamu bisa menjelaskan alat ini dari apa, kemudian fungsinya apa, bagian-bagiannya apa aja? Bisa jelasin. Saya dari Infaboard dan ini badan roketnya dari botol bekas. Botol bekas. Oke, terus ini ada apa? Kayak pemberat malam apa aja? Plastisin ya. Kenapa dikasih plastisin? Agar saat mau mendarat itu mau turun. Oh, atas. Oh gitu. Kepalanya mau ke bawah dulu gitu. Oke. Terus alat yang satunya lagi itu untuk apa? Loncat untuk peluncuran. Untuk peluncuran. Nah, nanti naruh airnya gimana nih prosesnya? Ini airnya dimasukin dari sini menggunakan gelas takar. Gelas takar. Berapa liter? Nah, selain itu pengetahuan apa yang kamu dapatkan dari keikutsertaanmu dalam lomba roket air ini apa aja sih? Mungkin dari ilmu fisikanya atau teknologinya? Ilmu fisika sama teknologi itu. Oke. Fisikanya di apa? Di pemberatnya, volume, sama jarak. Sama jarak. Terus kalau yang teknologinya di apa? Di alat peluncur. Alat peluncurnya, oke. Itu butuh apa saja alat peluncurnya? Part-partnya yang dibutuhkan apa? Alat kompresor, selang, dan launchernya sama pengukur sudut kemiringan. Oh, oke. Itu kan ada, kalau ini kan roket ini kalau dihitung biayanya kan gratis ya, bisa nyari gitu ya. Tapi yang alat peluncurnya itu habis biaya berapa itu kalau membuat sendiri? 5 juta. 5 juta.
Nah, kemarin hadiahnya dapat berapa? Dari panitia dapat hadiah apa aja? Dari Jakarta itu mendapatkan kayak piala, piagam, Hmm. souvenir. Oh, souvenir. Oke. Dan maju ke tingkat internasional. Dan maju ke Tingkat internasional. kapan? Sudah berlangsung tapi tidak. Sudah berlangsung, tapi Tapi belum bisa. selama latihan 2 minggu gitu ya, itu kira-kira kesulitannya apa sih yang kamu rasakan? Itu kesulitannya saat pembuatan sama peluncurannya itu. Pembuatan peluncuran, oke. Sulitnya di apa? Ngukurnya atau harganya? Kalau pembuatannya itu saat mengukur sama memotongnya. Itu yang sulit ya. Terus kalau soal waktu antara latihan sama belajar itu menjadi halangan sendiri atau tidak? Tidak. Tidak. Karena apa? Kalau tidak? Karena harus belajar juga seperti siswa lainnya. Itu untuk prestasi dan Hmm. Betul. Betul. prestasi dan Hmm. menjunjung tinggi nama sekolah. Jadi kamu dikasih apa? Dikasih waktu tambahan sendiri untuk belajar ya. Ya. Ada privilege bagi anak-anak yang berprestasi seperti kamu. Boleh tidak masuk kelas gitu ya, tapi tetap latihan terus. Baik para sahabat madrasah, selain kita diskusi ya, selain kita berbincang dengan Afwan. Oke, selain dengan Afwan, saya juga sedang bersama Pak Sobari Dwi Imananto. Nah, beliau ini salah satu pelatih dari Afwan yang mengajari tentang pembuatan roket air. Nah, oke. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Sobari sebagai salah satu pelatih pembuatan roket air ini. Pak Sobari, Iya. ini begitu mendengar atau membaca ada pengumuman tentang lomba roket ini, Iya. itu apa yang dilakukan oleh Afwan dan juga pembimbing? Nah, Oke, dari pertama kita mendapatkan informasi tentang brosur roket air, lomba roket air yang di tingkat regional. Alhamdulillah kita dari madrasah memang sudah ada ekstrakurikuler untuk yang robotik dan roket air. Kemudian dari beberapa siswa memang kita seleksi beberapa Oke. orang. Alhamdulillah kebetulan untuk yang di regional Jogja itu kita mengirimkan 15. Ya 15 kita masuk 4 orang. Ya, 4 orang yang bisa lolos ke Jakarta itu. Oke. Nah, alhamdulillah dari 4 orang itu Afan yang lolos menjadi salah satu pemenang di lomba roket air tingkat nasional. Nah, kan seleksinya dari Regional. madrasah ini Iya. ya. Ini kenapa dia yang dipilih, Pak? Ini alasannya apa? Dia punya kelebihan apa ini? Kalau saya secara pribadi Pak, melihat anak ini dia punya potensi. Ya. Ketika di luar, ketika di dalam kelas mungkin Iya. dia memang sering sering kurang fokus ya. Tapi ketika lomba, mendekati lomba pun dia masih kurang konsentrasi. Ya, misalkan kita memberikan informasi apa, dia sering tidak fokus. Tapi Iya. ketika eksekusinya Iya, itu kok iya. dia punya kemampuan yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Oke, kita di madrasah ini masih jarang atau ya belum ada lah Iya. lomba macam roket air Iya. ini. Nah, kira-kira kriteria seperti apa sih roket air ini yang diperlombakan dan bagaimana penilaiannya, Pak? Oke, untuk mengikuti lomba roket air yang di tingkat nasional maupun regional itu sudah ada petunjuk teknisnya. Jadi misalkan dari bahan apa saja, botol soda apa saja yang kita pakai, ukurannya berapa, mili itu sudah ditentukan dari sana. Oke. Kemudian untuk pembuatannya kita memang desain sedemikian rupa sehingga kalau di perlombaan itu modelnya bermacam-macam Oke. dengan ketinggian bermacam-macam.
dengan model yang bermacam-macam. Oke. Contoh misalkan sirip ini kita desain yang kecil, tidak yang kalau yang lain ada yang besar. Itu kita beberapa kali eksperimen, ternyata untuk yang sirip yang lebih kecil ini lebih stabil ketika di Oke, udara. di Ya. Kalau yang ini kira-kira meluncur ketinggian berapa? Itu ketinggian belum kita ukur, tapi kalau secara rumus bisa kita hitung ya. Oh, bisa Tapi yang kita di-setel ya? Iya, bisa di-setel. Yang kita ukur hanya sudutnya saja pada saat peluncuran, itu bisa dengan volume air tertentu itu bisa mencapai ke jarak berapa meter yang diinginkan sesuai dengan juknis yang ada di perlombaan tersebut. Oke. Terus yang dinilai itu apa? Yang dinilai dari perlombaan ini adalah ketepatan pada saat mendarat. Ya, kalau yang di Indonesia masih ketepatan pada saat mendarat pertama kali dia jatuhnya. Tapi kalau sudah yang di tingkatan luar, yang internasional itu sudah ketika dia jatuhnya. Jadi tidak peduli itu mau diluncurkan atau digelindingkan, yang penting dia terakhir mendekati titik pusat. Oh, jadi tersebut, bukan jauh-jauhan, ya, bukan jauh-jauh. bukan cepet-cepetan, Sudah tetapi ada target yang ditentukan. tetapi mendekati target yang sudah ditentukan. Oke. Nah, ini kemarin mendekati target jarak berapa? Masih ingat? Masih 0,6 meter. Oke, 0,6 meter Senti. gitu ya. Berarti sangat dekat sekali ya. Itu peluncuran langsung pertama kali Dua langsung kali. gitu. Dua kali. Peluncuran. Yang pertama? Yang pertama itu melenceng jauh. Oh, Ya, karena kebetulan saat peluncuran pertama itu pengaruh dari nozzle-nya, Pak. Nozzle-nya kan masih Nozzle baru. apa? Nozzle itu untuk mengunci antara ini ya, yang sebenarnya ditaruh di sini. Oke. Nah, itu supaya air tidak keluar. Kemudian nozzle-nya karena masih baru dipakai, baru itu masih istilahnya masih seret ya. Nah, itu banyak yang siswa atau peserta itu kesulitan pada saat peluncuran yang pertama. Banyak yang tidak masuk target. Tapi untuk peluncuran kedua, karena mungkin sudah terpakai nozzle-nya sehingga lebih mudah pada saat peluncuran yang kedua. Oke, nanti kita akan coba roket ini kita luncurkan. Bisa nggak? Oke. Selanjutnya ini kan Afwan juara 2. Nah, saya dengar dia akan menjadi utusan untuk tingkat internasional. Ini ceritanya gimana, Pak? Ya, kebetulan dari 213 peserta yang di tingkat nasional itu akan menjadi terpilih nomor 2 terbaik. Itu dari 6 terbaik, peluncur terbaik itu dikirimkan menjadi salah satu utusan di lomba roket air yang di tingkat internasional. Di mana itu nanti Itu rencananya di Korea, Vietnam. Oh, Ya. Di Vietnam itu langsung kita ambil videonya, ya, di tag video selama beberapa kali. Kemudian yang hasil dari video itu kita kirimkan ke panitia di sana. Kemudian setelah itu ada seperti wawancara, tapi secara online, Pak. Ya, secara Zoom. Kebetulan karena permasalahan mungkin salah satunya komunikasi yang harus berbahasa Inggris. Itu kebetulan anak kita karena masih kelas 7 belum begitu menguasai dalam berbahasa Inggris, yaitu nanti butuh belajar lagi dalam komunikasi terutama yang berbahasa Inggris. Terus akhirnya cancel? Ya, akhirnya tetap ikut, cuman tidak lolos, Pak. Oh, tidak lolos. Oh, berarti itu diseleksi lagi ya? Seleksi bahasa. Oke, Afwan, kamu sudah mendapat juara 2. Gimana perasaanmu? Perasaan saya bangga. Bangga ya. Terus rencana ke depan nih terkait dengan proyek roketmu, kamu mau apa? Mau ikut lagi atau mau dikembangkan atau bagaimana? Oke, Pak Sobari, kalau di MTSN 1 Magelang ini sudah sejauh mana ekstrakurikuler roket air ini diselenggarakan? Untuk pertama kali ada perlombaan seperti itu kita mendengar di tahun 2014. Ya, kemudian di tahun 2015 kita mencoba untuk mengusulkan kepada madrasah untuk ada ekstrakurikuler terutama yang roket air. Dan alhamdulillah mulai tahun 2015 itu dari ekstrakurikuler di madrasah ini terutama yang roket air sudah bisa berjalan. Ya, dan setiap tahun setiap ada lomba kita insya Allah selalu mendukung. Oh iya, saya tanya ini. Penyelenggara lomba roket air ini siapa, Pak?
Dari Science Center Indonesia, Pak. Iya. Nah, kemarin diselenggarakan di mana? Kalau itu di Taman Mini ya, di Taman Mini Indonesia Indah atau PPI Tech Pak. Sudah? Oke, baik sahabat madrasah, kita cukupkan perbincangan kita dengan Afwan dan juga Pak Subari. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa menjadi motivasi bagi sahabat madrasah, bagi siswa-siswi madrasah untuk terus meningkatkan kreativitas, inovasi, dan juga teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini roketnya ada 2 botol, yang ini ada airnya, yang ini enggak ada. Oke. Terus ini namanya launcher sama pengatur bibit. Mengukur udara, tekanan udara yang terhubung ke dalam kompresor. Kompresornya ada di sana, ini terhubung dari menggunakan selang.